Apa kabar sahabat sehat? Saya harap semuanya sehat tanpa kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya Ridwan di channel Solusi Sehat Tanpa Obat. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengobatan medis dan pengobatan tradisional. Apa perbedaan dan persamaan? Relevansinya apa? Sahabat, secara umum kita mengetahui bahwa pengobatan medis itu identik dengan obat, operasi, dan juga dengan obat-obatan kimia. Sedangkan pengobatan tradisional kita mengenal ada akupresur, akupuntur, shiatsu, moksa, totok punggung, dan lain sebagainya. Apakah ini sejalan atau tidak? Mari kita bahas. Apa perbedaannya? Secara umum, pendapat ini saya kutip dari pernyataan seorang dokter yang pernah saya terapi akupresur, bahwa pengobatan medis itu satu, itu terlihat sehingga harus mikroskopik. Yang kedua, harus terukur, miligram, berat badan, dan semua hal harus jelas, kemudian terbukti. Sedangkan pengobatan tradisional itu tidak terlihat. Meridian itu apa? Tidak bisa dilihat meskipun dengan mikroskop. Kemudian tidak terukur, karena tidak ada tekanan itu berapa, seberapa, harus kondisional. Makanya saya kalau ditanya dengan pertanyaan berapa lama, berapa tekanan, saya sulit jawab. Karena pengobatan timur itu mengedepankan rasa ya, bukan teknikal. Kemudian yang ketiga, sama-sama terbukti. Dari tiga hal ini sebetulnya sama-sama mempunyai relevansi. Relevansinya apa? Sama-sama untuk ke arah pengobatan, ke arah perbaikan, mengarah kesehatan. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah sudut pandang. Mari kita samakan. Kalau meridian itu jalur C dan itu tidak bisa dideteksi dengan mikroskop, lantas bagaimana pandangan dari sisi medis? Apakah ini bertolak belakang atau tidak? Kita sering mendengar istilah jangan dipijat, tidak boleh dipijat. Itu betul adalah pada bagian organ. Misalkan orang sakit gigi, dipijat pada bagian gigi yang sakit, siapapun tidak akan mau. Tapi ketika dipijat pada jalur meridian yang mengarah ke gigi, sehingga jalur itu nantinya peredaran darah dan sarafnya kembali normal, tentu tidak masalah. Kalau orang sakit ginjal tidak boleh dipijat, betul organ ginjalnya. Tapi meridian ginjal boleh sepanjang memang tidak terjadi pembengkakan. Kemudian relevansi yang lain, sekarang apa? Dalam dunia medis ada istilah asam laktat. Asam laktat itu adalah sisa metabolisme tubuh ketika orang melakukan sebuah gerakan, tindakan, ataupun aktivitas harian. Ketika tubuh lelah, otot mengunci, akan meninggalkan sisa metabolisme tubuh, sehingga akan cenderung pegal. Dalam istilah medis disebut asam laktat. Ketika asam laktat ini menumpuk, dia akan semakin pegal, ya, pegel, nggak nyaman, bahkan ketika masuk ke dalam urat bisa terjadi kram. Relevansinya dengan pijat akupresur ataupun dengan pengobatan yang lain adalah ketika dilakukan pemijatan pada bagian tubuh, itu sebetulnya kalau dalam istilah medis kita itu menekan pada bagian asam laktat, sisa metabolisme tubuh yang menumpuk di celah otot. Makanya titik meridian itu ada di celah antara otot satu dengan otot yang lain. Sehingga waktu dipijat, asam laktat akan pecah. Setelah pecah, dia akan kembali ke aliran darah, kembali jadi keringat, bahkan menjadi energi. Ketika asam laktat pecah, tubuh akan terasa ringan, nyaman. Itu relevansinya. Kemudian dari dua sudut pandang antara medis dan pengobatan tradisional ini sebetulnya tidak bertolak belakang. Karena istilah tidak boleh dipijat itu istilah umum yang dalam artian pijat
asal tekan. Selama pemijatan itu dilakukan dan baik dengan benar, dengan diagnosa yang tepat, maka itu tidak akan kontra ya, tetap sejalan dan itu sama-sama saling mendukung. Kemudian apakah relevansi ini bisa diterima? Jelas. Kenyataannya sekarang banyak akupresur atau bahkan dokter akupresur sudah di banyak rumah sakit. Hanya saja masalah akupresur ini memang sedikit repot, dalam artian repot, teori dan praktek itu beda ya, antara kenyataan dengan gambar. Makanya saya pernah buat kenapa gambar dan kenyataan berbeda. Dari sisi ini saya harapkan pemahaman tentang medis, pemahaman tentang akupresur maupun pijat tradisional yang lain tidak menjadi kontra ya, tetap sejalan. Bahkan orang yang harus mengkonsumsi obat kimia pun boleh melakukan pijat akupresur sepanjang tidak mengkonsumsi antibiotik sebelumnya. Saya tekankan, bila ada orang sakit kemudian mengkonsumsi antibiotik baik disuntik maupun oral ya, dikonsumsi, itu tidak boleh dilakukan pijat akupresur karena akan menimbulkan efek, kalau orang Jawa bilang tarung ya, saling melengkapi, saling mengobati sehingga akan terjadi efek pembesaran kelenjar. Itu tidak boleh. Paling tidak selisih 1 minggu atau mungkin 10 hari agar kimia ataupun antibiotik yang ada di dalam tubuh itu sudah larut. Dari pemahaman atau penjelasan saya ini, saya harap kita tidak lagi saling menyalahkan atau saling menganggap benar dari masing-masing sudut pandang, baik secara medis maupun dari sudut pandang pijat akupresur maupun dari pijat tradisional yang lain. Intinya, pemijatan atau pijat tradisional atau apapun namanya itu tidak bisa dilihat dengan kacamata medis, dengan berapa lama, kemudian tekanannya berapa kali, ini tidak bisa karena ini berdasarkan perasaan ya. Dan perasaan itu akan sangat subjektif tergantung dengan si pelaku dan juga si pasien yang dipijat. Sekali lagi, bila ada pertanyaan berapa lama, berapa kali, ini sangat kondisional berdasarkan kondisi pasien dan kondisi sakit. Semoga pemahaman ini menjadi antara sudut pandang orang yang memahami akupresur dan orang yang memahami medis bisa saling mengerti bahwa ilmu ini saling melengkapi, bukan saling bertolak belakang. Apabila ada kata dan keterangan saya yang salah, mohon dikoreksi. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Mohon maaf bila ada kata tutur kata yang kurang sopan. Terima kasih.